53. Tapi suci. Surya menghentikan ucapannya saat melihat Suci menggelengkan kepalanya. Tolong keluar dari kamar saya, Tuan. Saya tidak ingin dicap buruk oleh keluarga Anda. Kalau sampai mereka tahu apa yang kita lakukan, bukan Anda yang akan disalahkan. Tapi mereka akan mengira saya sudah menggoda Tuan, ujar Suci sembari terisak dan itu sukses membuat Surya Diningrat terkejut. Tolong pergi dari sini, Tuan. Jangan hina saya lagi. Walaupun saya orang miskin, tapi saya tidak pantas diperlakukan seperti ini oleh Tuan. Tuan sudah memperlakukan saya seperti pelacur. Cukup Tuan saja yang menghina saya tidak ingin orang di rumah ini semakin memandang rendah saya, ujar Suci yang membuat Surya Diningrat sedikit menyesal melihat wanita cantik itu terus menangis. Oke, aku akan keluar dari kamar ini. Tapi hentikan tangismu itu, maaf kalau aku sudah kasar padamu, ujar Surya Diningrat yang merasa menyesal, entah kenapa hatinya terasa berdenyut saat melihat Suci menangis sesegupkan. Pria tua itu pun keluar dari kamar Suci. Namun saat sudah berada di luar pintu, dia terkejut saat melihat Ayudhya sudah berdiri di hadapannya. Apa yang Papa lakukan di kamar Suci? Selidik Ayudhya yang membuat Surya Diningrat gelagapan. Tidak ada apa-apa Ayu, Papa hanya bertanya sama dia. Apakah dia melihat jam tangan Papa yang ada di kamar, itu jam tangan mahal. Tapi Papa tidak melihat jam tangan itu di kamar, makanya Papa bertanya pada Suci apakah dia melihatnya. Elak Surya Diningrat lalu meninggalkan Ayudhya yang masih mematung di sana. 36. 54. 6. Ardiansyah kembali ke kamar Larasati. Saat sampai di kamar istri keduanya itu, Ardiansyah tidak mendapati Larasati di sana. Namun suara gemericik air dari dalam kamar mandi menandakan kalau Larasati sekarang ada di dalam kamar mandi. Ardiansyah duduk di tepian ranjang, menunggu Laras menyelesaikan kegiatannya. Dia benar-benar merasa pusing menghadapi kekacauan di rumahnya. Ternyata mempunyai dua istri tidak seindah yang orang katakan, gumam Ardiansyah sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Beberapa saat kemudian Larasati keluar dari dalam kamar mandi hanya dengan membalut tubuhnya dengan handuk kecil, dia tersenyum saat mendapati Ardiansyah di sana. Kamu di sini Mas, apa kamu tidak menenangkan Ayu dulu? Dia pasti cemburu karena kamu sering menghabiskan waktu dengan aku, ujar Larasati yang langsung duduk di pangkuan Ardiansyah. Sudah sayang, aku sudah mencoba memberikan pengertian sama dia. Tapi entahlah, sepertinya dia memang benar-benar keras kepala. Apakah kamu terluka? Apakah Ayu melakukan sesuatu sama kamu? Tanya Ardiansyah sembari meraba pundak dan lengan sang istri. Nggak usah lebay Mas, aku nggak apa-apa. Ayu hanya dorong aku saja, tadi dia nggak mukul aku. Seharusnya kamu kasih pengertian sama dia, biar dia nggak cemburu lagi. Seharusnya kamu kasih dia jatah, kamu puaskan dia. Sepertinya dia iri karena kamu terlalu sering bersamaku, ujar Larasati sembari mengecup bibir sang suami dengan lembut. Kamu nakal sayang, kamu menyuruhku membujuk Ayu. Tapi nyatanya kamu tidak mau melepaskanku, ujar Ardiansyah yang membuat Larasati terkekeh. Apa aku salah Mas? Kamu meninggalkanku selama 16 tahun. Sedangkan Ayu selalu ada di samping kamu setiap hari, waktu beberapa minggu ini tidak ada apa-apanya dibanding 16 tahun yang kita lewati, ujar Larasati yang membuat hati Ardiansyah sedikit tercubit. Kamu benar sayang, seharusnya Ayu mengerti dan memberikan kita kesempatan untuk melepas rindu. Aku masih ingin berlama-lama bersamamu, kamu selalu bisa membuatku tidak berdaya, ujar Ardiansyah sembari menarik tengkuk sang istri dan menyambar bibir Larasati dengan rakus. Akhirnya pasangan suami istri itu pun melakukan permainan panas mereka tanpa peduli waktu. Padahal sekarang jam sudah menunjukkan pukul 16 sore. Sedangkan di kamar lain, Galaksi sedang menatap Nadia yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Mereka tidak melakukan hal yang aneh-aneh di kamar itu,
tadi Galaksi hanya ingin mengajak Nadia beristirahat. Melihat drama di rumah calon mertuanya itu membuat kepala Galaksi sedikit pusing. Aku tidak bisa membayangkan semenderita apa kamu dulu sejak kecil sayang. Keluarga ayahmu terlalu banyak drama. Mungkin kedepannya aku akan lebih sering melihat drama yang lebih mengejutkan daripada ini, gumam Galaksi sembari mengelus puncak kepala Nadia. Di tempat lain, Rere sedang sendiri di dalam kamar apartemen sang suami. Damar berpamitan keluar sebentar untuk membeli sesuatu di minimarket. Sedangkan sekarang Rere sedang merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia mencoba menghubungi Nadia, namun sahabatnya itu tidak mengangkat panggilannya. 55. Rere ingin mengobrol dengan sahabatnya tentang masalah pernikahannya bersama Damar, namun karena Nadia tidak bisa dihubungi akhirnya Rere pun menghubungi Yola. Yola yang sedang mengobrol di taman belakang rumah bersama Mama Nina tersenyum saat melihat panggilan dari sahabatnya. Halo pengantin baru, ada gerangan. Ternyata lu masih punya waktu nelpon gue. Tanya Yola menggoda Rere. Kalian gak asik banget, Nadia gak ada di apartemen. Lu juga gak ada, terus gue harus curhat sama siapa? Cerocos Rere yang membuat Yola penasaran. Memangnya apa yang terjadi sama lu, apa Bang Damar macam-macam? Apa dia membuat ulah lagi? Tanya Yola yang membuat Rere terkekeh. Enggak, tadi gue dari nganter dia ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, jawab Rere yang membuat Yola terkejut. Terus gimana hasilnya? Apa dia baik-baik saja? Jangan bilang Bang Damar kena penyakit serius. Tanya Yola yang memang benar-benar tidak sabaran. Ibu satu anak itu berpamitan pada Mama Nina untuk mengangkat telepon dari Yola. Mama Nina pun menganggukkan kepala, dia sendiri tidak ingin ikut campur obrolan para anak muda. Lu kasih gue kesempatan ngomong dong Yol, belum juga gue ngomong lu udah nyerocos aja, omel Rere yang membuat Yola terkekeh. Ya sorry Rey, gue kan terlalu kepo. Gue nggak ingin lu nyesel karena udah nikah sama Bang Damar, ujar Yola sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sebenarnya gue mau curhat dan meminta pendapat kalian, tapi kayaknya Nadia sedang sibuk. Tadi pelayannya bilang malam ini Nadia nggak pulang, dia menginap di rumah ayahnya sama Bang Galaksi. Ya udah, berarti lu curhat saja sama gue. Apa yang sudah membuat lu risau? Tanya Yola yang membuat Rere menghela nafas kasar. Gadis cantik itu menghirup nafas dalam-dalam sebelum mulai menceritakan masalahnya pada sahabatnya itu. Gue bingung Yol. Gue masih belum yakin menyerahkan diri gue sepenuhnya pada Mas Damar. Tapi gue udah janji sama ayah dan ibu untuk menjadi istri yang baik buat Mas Damar. Dan gue sebenarnya juga nggak mau ngecewain Mas Damar yang sudah sungguh-sungguh merubah diri demi gue, ujar Rere yang membuat Yola tersenyum. Begini ya Rere, gue memang belum pernah mempunyai pengalaman dalam masalah percintaan. Lu tahu sendiri bagaimana kacaunya hidup gue, tapi sebagai seorang wanita insting gue juga bisa dipercaya. Semua orang punya masa lalu, dan orang yang sudah benar-benar berusaha memperbaiki hidupnya itu mempunyai kesempatan untuk dipercaya Re. Dengan bukti dan kenyataan yang terjadi gue yakin Bang Damar itu cinta mati sama lu, bahkan kedua orang tuanya juga sangat sayang sama lu. Jadi apa salahnya lu kasih kesempatan buat dia membuktikan kalau dia itu memang benar-benar sudah berubah, ujar Yola yang membuat Rere sedikit mendapatkan pencerahan. Tapi gue takut Yol, seumur hidup gue nggak pernah ngelakuin hal intim dengan pria manapun, termasuk si prima bajingan itu, ujar Yola yang membuat Rere tertawa terbahak-bahak. Lu takut ngasih kesempatan Bang Damar, apa takut di-unboxing si Re? Tanya Yola sembari memegangi perutnya karena tidak berhenti tertawa. Rere mendengus kesal mendengar tawa Yola yang sangat kencang dari seberang. Jahat banget sih lu Yol. Teman lagi bingung lu malah ngetawain gue. Sorry Re. Bukan begitu maksud gue, lu itu bukan anak ABG lagi.
Bahkan lu udah pernah melihat bermacam-macam video yang pernah kita tonton sebelumnya, masak gitu aja lu takut. Ya kan cuma ngelihat doang Yol, gue nggak pernah praktek. Jujur gue takut banget, ujar Rere sembari. 56. Bergidik ngeri. Lebih takut mana? Lu yang di unboxing sama Bang Damar, atau Bang Damar cari pelampiasan lain di luar? Kalau lu ingin suami lu betah di rumah dan makin cinta sama lu, ya lu harus kasih dia servis yang memuaskan. Masa gitu aja takut? Sakit cuma sebentar kok Re, nanti lama-kelamaan lu juga ketagihan dan minta nambah, ujar Yola yang tawanya kembali pecah, sedangkan Rere mengerucutkan bibirnya mendengar ledekan dari sahabatnya itu. Udah deh percaya sama gue, kalau lu udah kasih jiwa dan raga lu buat Bang Damar, gue yakin dia bakalan makin cinta mati sama lu. Apalagi dia adalah pria pertama buat lu, ku yakin dia akan bangga dan sangat beruntung sebagai seorang pria yang sudah pernah melanglang buana dengan banyak perempuan, lanjut Yola. Lu yakin gue bisa Yol? Terus gimana caranya gue ngasih kode dia kalau gue udah siap? Tanya Rere yang membuat Yola semakin terkekeh. Ya lu telanjang aja di depan dia pasti ngerti kode dari lu. Sialan lu Yol. Kasih saran yang elegan dikit kenapa sih Yol? Kalau gitu kesannya gue kayak udah ngebet banget pengen di unboxing sama dia, cerocos Rere yang sebal dengan sahabatnya yang selalu tidak mau serius kalau diajak bicara. Lu pakai hadiah dari Nadia kemarin saja, jangan-jangan lu belum buka hadiah dari kita berdua. Tanya Yola yang membuat Rere nyengir kuda. Lu bener Yol, gue belum sempat buka-buka hadiah dari kalian. Memangnya hadiah apa dari Nadia? Tanya Rere penasaran. Udah lu buka aja dulu, kalau lu udah yakin nanti malam lu pakai sebelum tidur. Dijamin Bang Damar bakalan klepek-klepek dan semakin tergila-gila sama lu, ujar Yola lalu mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Sialan nih anak. Bisa-bisanya dia matiin teleponnya tanpa permisi, omel Rere sembari mendengus kesal. Damar yang baru saja kembali dari minimarket penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya itu. Rere terkejut saat seseorang memeluknya dari belakang. Walaupun belum melihat wajah orang itu, tapi Rere yakin kalau dia adalah Damar. Karena tidak mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke dalam apartemen itu. Apa yang sedang kamu lakukan sayang? Kenapa wajahnya masam seperti itu? Tanya Damar sembari mendaratkan kecupan di leher Rere. Rere menggeliat, nafas hangat Damar yang menerpa kulit lehernya membuat bulu kuduknya meremang. Nggak ada apa-apa mas, aku barusan teleponan sama Yola. Mau nelpon Nadia tapi nggak diangkat. Katanya dia sekarang ada di rumah ayahnya sama Bang Galaksi juga, jawab Rere yang membuat Damar tersenyum. Sepertinya kamu sudah bosan berdiam diri di apartemen, bagaimana kalau nanti malam kita makan malam di luar saja? Tanya Damar yang membuat Rere menganggukkan kepalanya. Boleh juga mas, aku pengen makan ayam geprek, jawab Rere yang membuat Damar menelan ludahnya. Kasar. Ayam geprek. Memangnya ada di restoran ayam geprek sayang? Tanya Damar memang sudah sering mendengar nama makanan itu, namun dia belum pernah tahu bentuk dan rasanya. Memang siapa yang minta makan di restoran mas? Di warung tenda pinggir jalan saja, aku kangen suasana seperti itu. Dulu aku teman-teman sering makan di tempat itu, kalau kamu mau makan di restoran lebih baik kamu makan sendiri saja. Biar aku makan di rumah, ujar Rere yang membuat Damar nenggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oke terserah kamu saja yang, aku ikut, ujar Damar sembari mempererat pelukannya pada tubuh sang istri. 57. 7. Jam menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, Nadia mulai membuka matanya. Dia terkejut saat menoleh ke jendela, suasana di luar sudah terlihat gelap. Dia mencari keberadaan Galaksi, namun sepertinya pria itu tidak ada di sana. Namun beberapa saat kemudian pintu kamar mandi terbuka,
menampilkan galaksi keluar dari sana dengan membalut handuk di tubuh bagian bawahnya. Pria tampan itu tersenyum saat melihat Nadia yang sudah terbangun. "Ya ampun Mas, kenapa kamu nggak bangunin aku? Ini sudah gelap," omel Nadia sembari menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Gadis cantik itu masih mengumpulkan nyawanya, dia duduk di tepi ranjang sembari menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan galaksi sudah berdiri di hadapannya. "Sepertinya tidur kamu sangat nyenyak sayang, aku nggak tega ngebangunin kamu," jawab galaksi sembari merapikan rambut Nadia yang sedikit acak-acakan. "Ya sudah, aku mau kembali ke kamarku saja, daripada ada yang memergoki aku di sini." "Nanti mereka berpikiran yang tidak-tidak," ujar Nadia yang membuat galaksi tersenyum. "Ya sudah, aku mau ganti baju dulu, kalau kamu mau kamu boleh gantiin baju aku sayang," ujar galaksi yang membuat Nadia mendelikkan matanya. "Nggak usah ngarep deh Mas. Memangnya kamu Kenzo yang kalau pakai baju harus dibantu?" omel Nadia sembari menepis tangan galaksi yang sedang menyentuh pundaknya. "Tapi sayang, kasih pelukan dulu," ujar galaksi yang membuat Nadia memutar bola matanya malas. "Nggak ada peluk-pelukan segala, aku mau mandi," ujar Nadia lalu membuka pintu kamar galaksi. Namun saat dia menutup pintu kamar itu, persamaan dengan Ayudhya yang lewat di depan pintu kamar itu. "Dasar perempuan gatal. Belum menikah sudah tidur di kamar yang sama," ujar Ayudhya yang membuat Nadia tersenyum. "Memangnya kenapa kalau aku tidur di kamar calon suamiku? Pasti Tante Ayu cuma iri kan? Tante kan nggak bisa mesra-mesraan sama ayah lagi, karena ayah lebih suka bermain sama ibu. Siap-siap saja Tante cari pelampiasan lain kalau lagi kepingin, tukang kebun sama sopir di rumah ini kan banyak," ledek Nadia lalu berjalan hendak meninggalkan Ayu yang sudah mendelikkan matanya. Namun Nadia menghentikan langkahnya saat suara seorang memanggilnya. "Sayang, handphone kamu ketinggalan," panggil galaksi yang sekarang membuka pintu kamarnya dengan penampilan yang masih sama, pria tampan itu belum mengenakan pakaiannya. Ayudhya menelan ludahnya kasar saat melihat penampakan galaksi yang ada di hadapannya. Wajah tampan galaksi, rambutnya yang basah, tubuh kekarnya, bahkan perut kotak-kotak galaksi membuat tubuh Ayudhya membeku. Nadia yang menyadari itu pun membalikkan tubuhnya, dan melangkah mendekati galaksi. "Jangan pamerkan tubuh seksi kamu di depan wanita lain Mas, nanti mereka bisa kepingin," ujar Nadia sembari mendorong tubuh galaksi masuk kembali ke dalam kamar dan menutup pintu kamar itu rapat-rapat. "Mingkem Tante. Air liur Tante sudah menetes, Tante bisa lihat sendiri, siapa yang mampu menolak pria setampan, segagah dan seperkasa dia. Aku yakin sekarang milik Tante itu sedang berdenyut minta dimasuki, pasti milik Tante sekarang sudah basah," ujar Nadia sembari menunjuk area inti tubuh Ayudhya dan itu sukses membuat Ayudhya mendelikkan matanya. "Dasar perempuan gila. Kurang ajarkanmu sama orang tua," teriak Ayudhya namun tidak digubris oleh Nadia. Gadis itu langsung membuka pintu kamarnya sendiri dan masuk sembari membanting pintu. Dan itu sukses. 58. Membuat Ayudhya terjingkat karena terkejut. "Ibu dan anak brengsek. Kalian benar-benar sudah menguji kesabaranku," ujar Ayudhya sembari menghentak-hentakkan kakinya. Ayudhya ingin sekali berteriak, namun dia takut Ardiansyah atau Surya Diningrat mendengar suaranya. Sekarang dadanya sudah bergemuruh, ingin sekali Ayudhya mencakar-cakar wajah Larasati dan Nadia, namun dia tidak mempunyai nyali untuk melakukan itu. Ayudhya berjalan cepat menuju kamar Larasati, dia yakin suaminya itu berada di sana. Karena sedari tadi dia sudah mengelilingi rumah mencari keberadaan Ardiansyah namun tidak ketemu. Bahkan pelayannya bilang kalau dari tadi mereka tidak melihat Ardiansyah. Larasati dan Ardiansyah yang masih tidur sembari berpelukan pun terkejut saat mendengar seseorang menggedor pintu di kamar mereka. Siapa sih yang mengetuk pintu kamar orang seperti maling? Apa dia sudah bosan hidup?
Gerutu Larasati sembari menyibak selimut dan turun dari tempat tidur dengan tubuh. Larasati membalut tubuh polosnya dengan handuk, sedangkan Ardiansyah kembali memejamkan matanya. Tubuh polosnya hanya ditutupi selimut sebatas perut. Larasati tersenyum saat melihat penampakan Ayudhya di depan pintu kamarnya. Ayudhya pun mendelikkan matanya melihat penampilan Larasati yang acak-acakan. Bahkan tubuh madunya itu hanya dibalut handuk, dia melihat beberapa bekas tanda cinta di dada dan leher jenjang Larasati. "Aku mau ketemu Mas Ardi," ujar Ayudhya kembali mendorong tubuh Larasati dan langsung nyelonong masuk ke dalam kamar madunya itu. Ayudhya mengepalkan tangannya saat melihat suaminya yang masih berbaring di atas tempat tidur. Dia yakin kalau suami dan madunya itu baru saja melakukan permainan panas. Karena Ayudhya bisa melihat pakaian mereka berdua tercecer di lantai. "Jangan ganggu Mas Ardi Mbak Ayu, dia sedang kelelahan. Kalau mau bicara nanti saja, biar aku yang bangunkan," ujar Laras sembari tersenyum mengejek pada Ayudhya. "Dasar ibu dan anak sama saja, sama-sama gatal," ujar Ayudhya yang membuat Larasati tersenyum. Bukannya tersinggung dengan ucapan Ayu, Larasati malah sangat bahagia melihat wajah marah Ayudhya. "Mas Ardi, aku ingin bicara sama kamu," teriak Ayudhya yang membuat Ardiansyah langsung membuka matanya lebar-lebar. Pria parubaya itu terkejut saat melihat penampakan istri pertamanya di kamar itu. "Ayu," ujar Ardiansyah sembari mencoba untuk bangun. Dia hendak menyibak selimut, tapi dia urungkan mengingat tubuhnya yang tanpa sehelai benang pun. "Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Cepat mandi, aku ingin berbicara serius sama kamu," ujar Ayudhya sembari meninggalkan Ardiansyah dan keluar dari kamar itu. Dada dan kepalanya serasa ingin meledak, baru saja mendapat ledekan dari Nadia sekarang dia harus melihat suaminya yang lagi-lagi terjerat oleh istri mudanya, dan bahkan tidak memperdulikan dia lagi. Ayudhya berjalan cepat meninggalkan kamar Ardiansyah, dia ingin mengadu kepada papa mertuanya. Ayudhya ingin menemui Suryadiningrat, dia harus segera menghasut papa mertuanya itu agar mencari cara untuk mengusir Larasati dari rumah itu. Sedangkan Suryadiningrat sekarang tidak bisa memikirkan hal lain selain Suci. Penolakan dan ucapan Suci tadi membuat dia kelabakan. Pria tua itu sedang berpikir mencari cara agar bisa merayu Suci lagi. "Ah, sial. Aku benar-benar dibuat gila oleh pelayan itu. Kenapa aku merasa seperti muda lagi saat bersama dengan dia? Dia benar-benar bisa mengerti apa yang aku butuhkan. Apa sebaiknya aku bawa dia ke rumahku saja?" Gunmam Suryadiningrat sembari merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia selalu terbayang-bayang tubuh seksi Suci yang menggeliat di bawah tubuhnya. "Maaf cuma sedikit ya para reader, insya Allah nanti double up mungkin agak sorean." 59. 8. Ketukan pintu di kamar Suryadiningrat membuyarkan khayalan pria tua itu. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, Ayudhya langsung membuka pintu kamar itu dengan kasar. Suryadiningrat yang melihat menantunya itu pun mendalikan matanya karena terkejut. "Apa-apaan kamu Ayu? Masuk kamar orang tua tanpa permisi," tegur Suryadiningrat yang membuat Ayu menghentikan langkahnya. "Aku sudah mengetuk pintu kamar papa dari tadi, tapi papa tidak menyahut," ujar Ayu yang membuat Suryadiningrat menghela nafas kasar. Dia berpikir apa memang dirinya saja yang terlalu larut dalam lamunan sehingga tidak mendengar panggilan Ayudhya. "Ada apa Ayu? Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu?" tanya Suryadiningrat yang membuat Ayudhya tersenyum getir. Wanita parubaya itu langsung membanting bokongnya di sofa kamar. Suryadiningrat beranjak dari tempat tidur dan duduk berhadapan dengan sang menantu. "Ayu sudah capek Pak, sampai kapan papa akan terus seperti ini? Papa sudah berjanji sama Ayu akan menyingkirkan wanita itu dari sisi Mas Ardi, tapi sepertinya papa sudah lupa. Papa tidak melakukan apapun pada Larasati. Dan sampai sekarang dia masih mencoba meledekku, bahkan putrinya yang janda itu juga mencoba menghina Ayu Pak,"
ujar Ayudhya yang membuat Surya Diningrat menghela nafas kasar. Papa juga bingung Ayu, kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka di rumah ini. Mereka memiliki uang dan juga kekuasaan, bahkan mereka memiliki kepercayaan Ardiansyah. Kita harus berhati-hati sebelum mendapatkan cara yang tepat, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa rencana yang matang. Apalagi sekarang kamu tidak punya apa-apa, perusahaan kamu sudah berada di genggaman Larasati. Sekarang bukan dia lagi yang ada di bawah, tapi kamu. Jadi kalau kamu masih ingin berada di sisi Ardiansyah, kamu harus berhati-hati. Papa tidak bisa menolong kamu seandainya kamu terperosok terlalu dalam, ujar Surya Diningrat yang membuat Ayudhya mengepalkan tangannya. Kenapa Papa bicara seperti itu? Apakah mentang-mentang aku sudah tidak punya apa-apa, jadi sekarang Papa lebih memihak pada mereka? Ingatlah kartu Papa juga ada di tanganku, kalau aku hancur Papa juga akan hancur. Jangan pernah membuangku kalau Papa tidak ingin kehilangan Mas Ardi. Ancam Ayudhya yang membuat Surya Diningrat mendelikkan matanya. Surya Diningrat tidak menyangka Ayudhya berani berbicara keras dan mengancamnya. Tutup mulut kamu Ayu. Papa melakukan semuanya karena kamu, jangan pernah mengancam Papa. Karena tanpa Papa kamu bukan siapa-siapa sekarang. Lebih baik kamu keluar dari kamar ini sebelum aku kehilangan kesabaran. Makanya jadi wanita itu yang pintar menyenangkan suami. Sepertinya kamu kalah pintar dari Larasati sehingga sekarang Ardiansyah lebih nyaman bersama dia, ujar Surya Diningrat yang membuat dada Ayu dia naik turun karena emosi. Papa keterlaluan. Bukannya mendukungku tapi Papa malah memuji wanita murahan itu. Ujar Ayudhya lalu beranjak dari tempatnya, wanita parubaya itu keluar dari kamar Surya Diningrat sembari membanting pintu. Dan itu sukses membuat ayah mertuanya ibu terjingkat. Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah miskin tapi masih belagu. Kalau saja kamu tidak memiliki elang dan seren, pasti aku sudah menendangmu dari sisi Ardiansyah. Ujar Surya Diningrat yang sepertinya sudah tidak begitu respek dengan Ayudhya. Mungkin karena Ayudhya sudah tidak bisa diandalkan dan tidak punya apa-apa lagi. Ayudhya keluar dari kamar Ardiansyah sembari menggebalkan tangannya, wajahnya sudah memerah penuh amarah. Dia berpapasan dengan Galaksi dan Nadia yang hendak menuruni tangga ke lantai. Wanita itu membuang muka dan tanpa menyapa pergi melewati Galaksi dan Nadia. Ada apa dengan ibu tiri kamu itu sayang? Sepertinya dia sedang marah. Tanya Galaksi sembari menoleh menatap Ayudhya yang berjalan cepat sembari menghentak-hentakkan kakinya. 60. Itu tuh kalau wanita lagi haus belayan pria, bawaannya marah-marah, ngomel-ngomel kayak mak lampir, ujar Nadia sembari menutup mulutnya menahan tawa. Berarti kalau kamu ketus, jutek terus suka ngomel-ngomel itu tandanya kamu pengen dibelai sayang. Tanya Galaksi yang membuat Nadia mendelikan matanya. Sok tahu kamu mas. Ujar Nadia sembari melangkah meninggalkan Galaksi yang masih terkekeh melihat reaksi wajah Nadia. Di tempat lain, sekarang Damar dan Rere sudah keluar dari apartemennya. Beneran kamu mau makan apa itu tadi namanya yang? Ayam apa? Ayam geprek. Tanya Damar sembari menggenggam tangan Rere dan masuk ke dalam lift. Iya, emangnya kenapa mas? Apa kamu nggak mau? Tanya Rere sembari menatap tajam sang suami. Maulah yang, apapun yang kamu inginkan aku pasti turuti. Ujar Damar sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kalau gitu nggak usah bawa mobil ya mas, kita naik motor saja, ujar Rere yang membuat Galaksi menelan ludahnya kasar. Udah malam yang, pasti udaranya dingin kalau kita naik motor, ujar Damar yang membuat Rere terkekeh. Ya nanti aku peluk dari belakang biar kamu nggak kedinginan mas, jawab Rere yang membuat mata Damar langsung berbinar. Oke kalau gitu, kita bawa motor kamu saja. Aku kan nggak punya motor yang, ujar Damar yang membuat Rere tersenyum. Pasangan pengantin baru itu keluar dari lift,
mereka menuju basement untuk mengambil motor matic milik Rere. Kamu yakin bisa naik motor, Mas? Kalau nggak bisa biar aku saja yang nyetir. Bisalah yang, aku memang nggak punya motor. Tapi aku bisa naikinya, asalkan kamu pegangan yang erat, ujar Damar yang diangguki oleh Rere. Damar pun mengendarai motor matic milik Rere, walaupun laju motor itu agak tersendat-sendat karena Damar tidak terbiasa, namun Rere masih mencoba untuk tenang. Jangan ngebut-ngebut, Mas, aku nggak mau kita celaka. Kita baru aja nikah, belum juga ngerasain malam pertama masa langsung pindah alam. Nggak lucu kan? Ujar Rere yang membuat Damar tersenyum. Kamu pengen cepat bulan madu yang? Kalau gitu besok kita ke luar negeri, ujar Damar penuh semangat. Memangnya bulan madu harus ya ke luar negeri, Mas? Bulan madu di rumah saja bisa kan? Ribet banget pakai ke luar negeri segala, ujar Rere yang membuat Damar tersenyum lebar. Terserah kamu saja sayang, kemanapun kamu mau aku akan ikuti. Kalau kamu nggak mau ke luar negeri kita bulan madu di apartemen saja, bilang sama aku kalau kamu sudah siap. Aku nggak akan membiarkan kamu keluar kamar selama 3 hari 3 malam, ujar Damar yang langsung mendapat cubitan dari sang istri. Mau ngapain 3 hari 3 malam, Mas? Itu sih namanya bukan bulan madu, tapi penyekapan, ujar Rere yang membuat Damar terkekeh. Nggak apa-apa, kalau perlu aku sekap kamu selama-lamanya. Siapa tahu keluar-keluar kamu sudah hamil anak aku, ujar Damar yang membuat Rere tersenyum. Rere memeluk erat perut Damar dari belakang, gadis cantik itu menyandarkan dagunya di punggung Damar. Dan itu sukses membuat jantung Damar berdegup sangat kencang. 61. Baru kali ini Damar sangat bahagia hanya dengan dipeluk dari belakang oleh sang istri, padahal mereka tidak berada di dalam mobil mewah. Angin malam kota yang berhembus sedikit kencang menerpa wajah tampan Damar. Tangan kirinya menggenggam tangan sang istri yang melingkar di perutnya. Fokus ke setir saja, Mas, jangan sampai kamu nggak ngelihatan lubang karena aku peluk, ujar Rere sembari mempererat pelukannya pada tubuh Damar. Kamu benar-benar berubah, Mas. Saat pertama bertemu dengan kamu terlihat sangat angkuh dan tengil. Bahkan aku sempat ilfil karena kamu sering bergonta-ganti pacar, tapi aku lihat sekarang kamu rajin bekerja dan anteng di rumah. Semoga saja kamu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Aku berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kamu, Mas, gumam Rere dalam hati. Gadis cantik itu sudah siap memberikan jiwa dan raganya pada sang suami, walaupun dalam hati dia sangat ketakutan. 43, 62, 9. Suasana makan malam di rumah Ardiansyah sedikit tegang. Wajah Ayudhya dan Surya Diningrat terlihat masam. Larasati dan Nadia yang melihat itu hanya bisa menyembunyikan senyum mereka. Kita di sini sedang mau makan kan, Kek, bukan sedang menghadiri pemakaman. Ujar Nadia yang membuat Surya Diningrat dan Ayudhya mendelikkan matanya. Kurang ajar sekali kamu ngomong sama orang tua seperti itu. Tegur Ayudhya yang membuat Nadia tersenyum. Sedangkan Ardiansyah langsung menegakkan tubuhnya mendengar istri pertamanya menghardik sang putri. Nggak usah tegang kayak gitu Tante Ayu, kan wajar aku ngomong kayak gitu. Wajah kakek sama Tante Ayu itu loh kayak orang lagi nahan kebelet, padahal kita sedang akan makan, ujar Nadia yang membuat Ayu mengepalkan tangannya. Sedangkan Surya Diningrat melirik wajah putranya yang sudah mulai tidak bersahabat. Sudahlah. Kenapa kalian berdebat? Ayo kita mulai makan malamnya, tegur Surya Diningrat yang membuat Ayudhya semakin dongkol pada ayah mertuanya itu. Padahal dia berharap Surya Diningrat akan membelanya. Ayo silakan dimakan Nak Galaksi, semoga kamu menyukai hidangan ini, ujar Surya Diningrat yang membuat Galaksi tersenyum. Ayudhya melayani Ardiansyah dengan cekatan, dia mengambilkan beberapa makanan kesukaan suaminya itu.
Ayudhya ingin menunjukkan pada Larasati kalau hanya dia yang tahu apa yang diinginkan oleh suaminya itu. Sedangkan Larasati hanya diam saja, dia menikmati makanannya sendiri. Kakek harus makan yang banyak dan bergizi, tubuh kakek itu membutuhkan banyak asupan vitamin, siapa tahu kakek dapat cewek cantik dan menikah lagi, ujar Nadia sembari mengambilkan beberapa lauk pauk dan ia taruh di piring Surya Diningrat. Surya Diningrat tidak berkomentar, dia hanya menghela nafas kasar saat piringnya sudah dipenuhi dengan makanan. Kamu pikir papa itu kuli kamu ambilkan makanan sebanyak itu? Ujar Ayudhya menyindir anak tirinya itu. Sudahlah Yu, lanjutkan urusanmu sendiri. Jangan urusi orang lain, tegur Ardiansyah yang membuat Larasati dan Nadia tersenyum sedangkan Ayudhya mengepalkan tangannya. Keluarga Ardiansyah pun melanjutkan makan mereka, walaupun suasana sedikit tegang. Tapi Larasati dan Nadia menahan diri agar tidak sampai ribut dengan Ayudhya ataupun Surya Diningrat. Di tempat lain motor matic yang dikendarai Danmar dan juga Rere berhenti di depan sebuah rumah makan kecil favorit Rere dan kedua sahabatnya. Rere tidak jadi mengajak Damar ke warung tenda pinggir jalan yang biasa dia datangi bersama Nadia dan juga Yola. Dia takut suaminya itu tidak nyaman karena tempatnya yang sempit dan sangat ramai. Kamu yakin mau makan di sini sayang? Tanya Damar sembari membantu Rere melepaskan helm yang dia kenakan. Yakin mas, kalau kamu ragu lebih baik aku bungkus aja. Aku makan di apartemen, jawab Rere yang kasihan melihat raut wajah suaminya yang terlihat ragu. Enggaklah yang, kita makan di sini saja, jawab Damar lalu menggenggam tangan sang istri dan masuk ke dalam rumah makan itu. Rere sengaja mengambil tempat duduk yang ada di pojokan, tak lupa dia memesan menu makanan yang sedari. 63. Tadi sudah menari-nari di kepalanya. Sedangkan Damar duduk sembari menatap ke keliling rumah makan yang lumayan ramai itu, dia menarik tangannya saat merasakan menyentuh meja yang terasa lengket, mungkin karena bekas minuman. Damar mengambil tisu yang ada di atas meja dan mengelap tangannya, lalu mengelap meja yang ada di hadapannya. Rere yang melihat itu hanya tersenyum. Kamu nggak pernah masuk ke tempat seperti ini ya mas? Tanya Rere yang membuat Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak pernah sayang, baru sekali ini saja, jawab Damar jujur. Seorang pramusaji menaruh pesanan makanan dan minuman pesanan Rere di atas meja, hanya ada 2 piring rotan yang dilapisi kertas minyak. Di dalamnya ada nasi, sambal, daun selada, mentimun dan sepotong paha ayam yang sudah dibubuhi dengan sambal. Melihat makanan itu membuat Damar menelan ludahnya berkali-kali. Rere tersenyum melihat reaksi wajah sang suami, dia mencuci tangannya di kobokan yang sudah disediakan. Sedangkan Damar hanya dia menatap makanan itu. Kenapa bingung mas? Cuci tangan kamu dulu, lalu makan, ujar Rere yang sudah mulai memakan makanannya. Tapi sendok sama garpunya mana yang? Masak makannya pakai tangan. Aku nggak bisa, nggak terbiasa, jawab Damar yang membuat Rere tersenyum. Rere sengaja memesan sambal yang tidak terlalu pedas, dia takut suaminya itu tidak bisa makan pedas. Ya sudah biar aku suapin saja, jawab Rere yang membuat senyuman Damar langsung mengembang. Dengan telaten, Rere menyuapi Damar dengan tangannya mereka berdua makan dari piring yang sama. Apa enak mas, kamu suka? Tanya Rere sembari mengusap keringat di kening Damar dengan tisu yang ada di tangannya. Enak banget sayang, pasti karena makan dari tangan kamu, ujar Damar sembari tersenyum. Rere menyuapi suaminya sampai makanan mereka berdua habis. Senyuman tidak pernah luntur dari bibir pria tampan itu. Wajah kamu seperti anak kecil yang bahagia setelah dikasih permen mas, kamu benar-benar menggemaskan, gumam Rere dalam hati. Dia tersenyum melihat wajah bahagia sang suami. Setelah selesai makan, Rere mengajak Damar mampir ke sebuah minimarket. Entah apa yang ingin dibeli oleh gadis cantik itu,
Damar pun mengantar sang istri. "Kamu mau beli apa sayang?" tanya Damar setelah turun dari motor matiknya. "Mau beli cemilan Mas, sekalian mau beli bahan makanan untuk sarapan besok. Di kulkas kamu kosong, hanya ada air mineral saja," jawab Rere yang membuat Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Damar memang tidak pernah memasak sendiri, dia selalu memesan makanan dari restoran untuk makannya sehari-hari. Makanya di dalam kulkas apartemen Damar hanya ada air mineral saja. "Ya sudah ayo Mas antar," ujar Damar sembari menggenggam tangan sang istri dan masuk ke dalam minimarket. Damar mengikuti langkah sang istri yang sedang mengambil telur, beberapa makanan frozen, mie instan dan beberapa camilan. "Cuma ini saja yang, apa kamu nggak mau beli yang lain?" tanya Damar saat melihat istrinya menyudahi belanjanya. Jawab Rere yang berjalan menuju kasir diikuti Damar di belakangnya.